semuanya. Alhamdulillah wa syukru lillah, azka salati wa salami li rasulillah, azka salati wa salami li rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ingkang kawula mulyakaken, para alim, para ulama, para asatid, dumateng takmir Masjid Muawanatul Abidin kaliyan sekretaris ingkang kawula mulyakaken, ketua yayasan dan jajaran Yayasan Zainuddin kawula mulyakaken, Ibu Syifaul Khudriyah MPDI selaku Kepala SMP Zainuddin ingkang kawula mulyakaken, dan anak-anak SMP Zainuddin yang saya cintai. Allahumma salli ala Muhammad. Tugas kita ada dua. Satu, memuji Nabi. Yang kedua, meniru Nabi. Satu apa? Lebih kompak. Nomor satu, memuji Nabi. Yang kedua, meniru Nabi. Dua ini adalah tanda cinta. Orang yang mencintai, yang pertama biasanya suka memuji, menyebut-nyebut namanya, mengingat-ingat namanya. Itu ciri orang yang cinta. Ciri cinta yang pertama apa tadi? Memuji. Ada yang diucapkan, ada yang dalam hati. Yang kedua adalah meniru. Kalau orang yang dicintai suka bakso, tiba-tiba kita suka bakso juga. Kalau yang dicintai suka baju berwarna kotak-kotak, kita kepingin beli baju kotak-kotak karena ingin meniru orang yang dicintai. Dan kepada Nabi kita punya tugas dua. Satu, meniru, dan yang kedua adalah satu, memuji, yang kedua meniru atau meneladani. Nah, apa yang ditiru dari Nabi? Apa yang diteladani? Yaitu kalau kita ikut ini adalah akhlaknya atau karakternya. Sebelum kita belajar meniru, kita akan belajar memuji Nabi. Bagaimana cara memuji Nabi? Malaikat Jibril itu pernah mencontohkan kepada kita satu bentuk memuji Nabi yang disebut dengan sholawat Jibril. Bersama-sama kita baca sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
cita-cita besar, baca sholawat yang banyak. Yang mana yang dibaca? Ada banyak sholawat. Maka kalau kita membaca sholawat, itu berarti bukti cinta pada Nabi dengan memuji. Yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mau ujian, baca sholawat. Mau kerja, misalnya sudah lulus nanti kerja, baca sholawat ratusan kali, ribuan kali. Kenapa? Kalau orang baca sholawat kok hidupnya dimudahkan oleh Allah? Di dalam Al-Quran, silahkan dicek adik-adik nanti, itu ada mana tadi? Kalau baca Al-Quran harus baca biar tidak keliru. Jadi di dalam surah Ali Imran, Allah berfirman, kita disuruh cinta Nabi. Itu kata siapa? Cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi. Siapa yang mengatakan? Ternyata yang memerintahkan kita cinta Nabi adalah Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Lalu kita dapat apa? Yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni dosanya. Wallahu ghafurur rahim. Kalau kita ikut Nabi, memuji Nabi, dapat dua hadiah dari Allah: dicintai Allah, diampuni dosanya. Sampean maca sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, diniati cinta Kanjeng Nabi. Nabi cinta teng sampean. Lek Nabi cinta teng sampean, apa permintaan kita dikabulkan oleh Allah? Contoh, kalau sampean sregep resi-resi omah, membantu ibu, bapak dan ibu kan seneng, mari nyapu-nyapu, ombah-ombah, resi-resi omah. Bu, kalau kepingin tuh basakan baju, bu, wis gak iso nolak ibu. Kadung sampean apik manut teng tiang sepuh. Begitu juga kalau kita baca sholawat lalu Allah mencintai kita, maka apa yang terlintas dalam hati kita mudah dikabulkan oleh Allah. Maka PR yang pertama, memuji Nabi. Silakan cari sholawat yang disukai. Satu, sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad. Sambil sepedaan, sallallahu ala Muhammad. Sambil berjalan-jalan, sallallahu ala Muhammad. Guru belum datang, sallallahu ala Muhammad. Ngerjakan tugas capek, sallallahu ala Muhammad. Atau sholawat tiba, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Boleh begitu. Atau yang suka yang lain, ya Baduratim, ya Baduratim. Tidak hanya di masjid, sambil sepedaan baca sholawat, bentuk saya mencintai Rasulullah. Kanjeng Nabi nate dawuh, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyron. Siapa baca sholawat Kanjeng Nabi pada dia sholawat 10. Kalau sholawat kepada Nabi, kita mendoakan rahmat kepada Nabi, kepada Allah. Kalau Allah memberi kita sholawat, berarti Allah memberi rahmat. Apa contoh Allah memberi rahmat?
sampean kate maem panganane iki bahaya, iso-iso sama Allah gak sido mangan. Ada barang mau meroboi sampean gara-gara sering sholawat dan Allah membalas dengan rahmat, gak sido. Ada saja Allah menjaga kita kalau kita sering membaca sholawat. Jadi yang pertama, pilihlah satu sholawat yang disukai, gunakan sehari-hari. Sholawat Fatih, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Kalau suka itu teruskan. Sholawat Nariyah, Allahumma sholli sholatan. Semuanya pilih, minimal ada satu yang diistiqomahkan. Yang pertama, memuji. Nah, kita buktikan memuji Nabi dengan membaca sholawat sedikit. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti menetes air mataku karena pancaran ketenanganmu. Bersama-sama. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti menetes air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, terimalah kami sebagai umatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. PR yang pertama, memuji Nabi. Ada seorang ulama di sebuah desa banget. Ulama itu, kata santri-santrinya, setiap hari membaca sholawat lebih dari 10.000. Dan keadaannya ulama sepuh itu selalu dingkluk ini, dengan lisan beliau berkomat kamit. Ustadz Rozi ahlan wa sahlan. Nah, ulama itu gini aja. Nah, kemudian ada seorang alim yang lain berkunjung. Ketika berkunjung kepada seorang alim itu, ke ulama itu, katanya begini, waduh, kiai ini sepertinya sakit. Dari tadi kepalanya dingklu aja, mungkin sakit kepalanya. Ditanya, diucapin salam, assalamualaikum oleh tamu yang alim itu. Waalaikumsalam. Tetap bisa tegak menegakkan kepala. Lalu ditanya, Yai, panjenengan saya dengar dari tadi kata murid-murid jenengan membaca sholawat ribuan kali, dan panjenengan dingklu ngene wae. Nopo oyai kulo kinten sakit jenengan? Kata kiai itu, aku lek moco sholawat bayangno ono Kanjeng Nabi ning kono. Lek ono Kanjeng Nabi ning kono, saya nggak bisa mendongakkan kepala. Jadi ketika baca sholawat sallallahu ala Muhammad, seperti kita di hadapan orang alim
Kalau kita di hadapan Rasulullah, mosok kate cuwawaan. Yo isin lah. Pasti malu. Wong di hadapan guru aja kita malu, di hadapan ulama aja kita malu, apalagi di hadapan Rasulullah. Makanya orang baca sholawat itu menjaga diri agar bisa meniru Rasulullah. Biasanya kalau orang sering baca sholawat sejak muda, nanti keturunannya akan dimudahkan mengikuti Rasulullah. Kalau orang-orang nggak pernah maca sholawat, keturunannya itu naudzubillah dadi arek-arek nakal. Soalnya lisannya, pikiran dan perasaannya nggak pernah membayangkan Rasulullah. Jadi lek sampean maca sholawat ya, sepedaan dhewean sholawatan itu kan. Sallallahu ala Muhammad. Kanjeng Nabi sepedaan pinggirnya sampean, tak mesti sopan kan? Mbek sepedaan niku kan. Coba lek sampean bayangno gono wong sepi, lak saenake dhewe. Lah, dengan membaca sholawat kita sedang membayangkan ditemani oleh Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama memuji, pilihlah. Saya itu lek nganggur-nganggur ya sholawatan saisoe sailinge. Isoe sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Isoe salawat fatih sailinge. Biar nggak bosan, ganti-ganti boleh. Yang kedua, tugasnya adalah podo ngene. Maksudnya lek sampean diseneni ibu-ibu sampean, ojo merasa paling menderita. Ya Allah, ibuku kok ngene sih? Ibuku lo gak iso meneng. Salah. Itu terjadi di jutaan rumah, gak sampean tok sing diseneni. Arek SMP seluruh Indonesia benisu awan bengio diseneni. Makanya jangan merasa paling menderita. Memang ibu-ibu itu bentuk cintanya ya ngono iku. Ibu-ibu itu lek justru membangunkan, dia dibangunkan sampai tangi, ambek ngene, tangi lho cepetan. Kon niku nyopo sih? Tugas kita lek kepingin melok sunnah Nabi, sakjane kepingin ngamuk. La takdob, wis jarno ibu jarno, la takdob. Aku gak oleh ngelawan, aku gak oleh ngamuk, aku ikut sunnah Nabi. Bu guru ngamuk, ada nggak bu guru ngamuk? Keperucut, mohon maaf, keliru. Kok begitu ya? Saya nggak sengaja ini ya. Kok semangat sampean jawabnya? Wah, ini bahaya ini. Ibu guru ngamuk itu adalah mewakili ibu-ibu di rumah, ya kan? Yang ngono iku bentuk cintanya sama anak-anak itu loh. Makanya kadang-kadang kalau ibu guru ngamuk, sampean kepingin ngamuk pisan kan? Ikut sunnah Nabi, la tagdob. Wis pokoknya ngene. Ini kalau pahala sampean. Ojo sampai ngamuk balik. Sampe lihat berita ono murid ngelawan gurune, ono murid memukul gurunya, masuk penjara, masuk berita, ning sekolahan dikeluarkan, gokno manfaate. Kenapa dia begitu? Karena tidak ikut sunnah Nabi yang namanya la tagdob. Golek ono wong-wong ngamukan sing ngawur, karirnya jatuh. Banyak orang yang ngamuan tanpa ilmu, dia di masyarakat tidak dihormati. Itu bentuk bahwa sunnah Nabi akan menyelamatkan kita. Berikutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Yang kedua la taghdab, yang ketiga kita ikut sunnah Nabi. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, Allah akan memudahkan dia di dunia dan akhirat.
Memudahkan itu apa? Seneng bantu. Contoh, ibu sampean pagi-pagi masak, mau masak sambil masak, ibu sampean kate istirahat, tapi ndelok koran akeh, kan malih aduh kan ngono kan. Kalau sampean melok korah-korah, berarti sampean gampang no ibu, maka sampean akan diberi kegampangan oleh Allah. Di sekolah, ya, sekolahnya kotor, sampah, papan tulis, bangku-bangku nggak rapi, sehingga bapak ibu guru kalau mau mulai pelajaran itu rasanya soro kabeh. Aduh kok kotor sih, gak enak belas. Tapi sampean gelem memudahkan sekolah, memudahkan bapak ibu guru, merapikan meja, membersihkan papan tulis, ngambil sampah sekedarnya, bahkan menyapu. Kalau diniati, aku kepingin gampang no koncoku belajar, aku kepingin gampang no bapak ibu guruku mengajar, maka janji Nabi Allah yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan menggampangkan dia di dunia dan akhirat. Ada seorang mahasiswi, kisah nyata. Mahasiswi ini bercerita, dia keterima di Universitas Airlangga jurusan psikologi. Udah jurusan psikologi Airlangga, beasiswa bidik misi, selama kuliah gak bayar belas. Lalu karena dia mondok, teman-teman adik kelas itu tanya, "Mbak, opo mbak rahasia sampean, opo mbak amale sampean dek pondok loh, kok iso keterima dek kampus favorit oleh beasiswa lagi?" Apa yo gak eruh, aku gak eruh. Dia bingung. Ayolah mbak, cerita mbak agar kami bisa meniru adik-adik ning pondok takon dedes. Apa yo gak eruh, tapi aku punya kebiasaan satu, kata dia begitu. Apa itu? Dulu guru saya ketika saya sekolah SMP pernah menasehati, "Nduk, sampean kudu duwe satu perbuatan peduli kepada sekolah atau peduli kepada gurumu. Sito ae sing kira-kira sampean iso ngelakoni samben dino tanpa henti. Sing gampang ae nggak popo, gak usah sing soro-soro." Akhirnya dia memilih, ya wis, memilih menghapus papan tulis. Akhirnya si perempuan ini setiap kali pelajaran dia bilang, "Rek, wis mari ya, tak hapus yo." Dihapus. Tanya ke bu guru, "Bu, sampun ta dihapus nggih?" Meskipun bukan piketnya. Sejak mulai sanawiyah 3 tahun sampai aliyah, dia seperti punya janji kepada sekolah. Janjiku kepada sekolah hari ini adalah menghapus papan tulis. 6 tahun dilakoni, ono uang gak ono uang, piket gak piket, dikongkon gak dikongkon, tetap dia lakukan. Kalau dia lupa sampai neng kamar pondok, balik dia melayu. Aku dorong ngelunasi tugasku yang sekolahan. Itu tugas pribadi dia dalam rangka gampangno orang lain dalam belajar. Oleh Allah diparingi kegampangan, gampang ngerjakan soal ujian, gampang impiannya terkabul. Pertanyaannya, apa perbuatan sampean untuk menggampangkan sekolah, untuk menggampangkan bapak ibu guru, atau kepedulian pada orang tua? Lek gak duwe, gak popo. Lek uripe kepengin soro, tapi Kanjeng Nabi janji, sopo sing gampangno wong liya akan digampangkan di dunia dan akhirat. Maka PR yang ketiga adalah, 1, punya mimpi besar. Yang ketiga, ojo ngamuan. Yang ketiga adalah peduli, lakukan kebaikan kepada sekolah, kepada guru, kepada orang tua. Minimal 1,
istiqomah, nyata betul itu. Makanya lek ono saya masuk kapan-kapan masuk SMP Zainuddin kok ono kelas kotor, astagfirullah, sunnah Nabi belum dijalankan, sunnah Nabi durung dijalankan di arek-arek iki. Cirene kepingin hidupnya sukses, katanya kepingin jadi orang besar, tapi kok nggak sunnah Nabi. Bismillah, sejak hari ini ayo berlomba-lomba. Lek papan tulis wis direbut wong nya apa golek liyane, gitu kan. Bendino nukokno aqua gelas nyang gurune, bu niki bu apa induk rahasia, pokoknya ngono ae. Bendino ojo sing gede-gede, sing cilik ae, tekor awak dhewe lek gede-gede ki ya. Banyu putih sak gelas ngono. Senengane apa gurune? Senengane cilok ya cilok. Tukono 2000 ae aja akeh. 2000 ngono ya. 2 hari sekali. Yang jelas melatih diri mengikuti sunnah Nabi, yaitu membantu orang lain, menyenangkan orang lain, mempermudah orang lain. Yang keempat terakhir, waman sataro, kata Kanjeng Nabi, waman sataro musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang bisa menutup muslim yang lain, Allah akan menutupnya. Adik-adik yang saya cintai, siapa di sini yang tidak punya keburukan? Angkat tangan. Siapa yang nggak punya keburukan? Siapa yang pernah lihat kesalahan temannya? Angkat tangan. Oh, kabeh. Ya kan? Kita ini kalau mencari kesalahan teman pinter, kesalahan guru pinter. Jadi lek ndelok guru mesti ibu iki ngamukan, ngono kan. Nemu kesalahane wong kepada temannya, arek iki mesti males. Kepada temennya, arek iki lho tau njukuk dhuwitku, arek iki lho tau njalukan. Pokoknya golek kesalahane wong iku kita itu gampang. Tapi kata Nabi, siapa yang bisa menutup keburukan muslim yang lain, maka Allah akan menutup juga keburukan dia di dunia dan akhirat. Kita ini kabeh punya keburukan. Sampean oleh di-share WA, isine WA he mbak sampean ngerti ya, sing jenenge iku, sing jenenge AA iku wingi lho, ono AA gak ono ya, sing jenenge iku wingi ngomong jerene pinjem uang langsung dibalekno, wis seminggu lho gak dibalik-balekno. Sampean ojo sampai dek nyelenya sampean. Teman kita yang pinjem uang itu kan punya keburukan, gak balekno. Kok kita nyebar keburukan, kita nggak ikut sunnah Nabi. Kalau bisa temannya nggak tahu, arek kene sopo sing duwe kesalahan sama kamu, gak ono. Siapa temenmu yang buruk di sekolahanmu? Sopo yo mbok lali karo ngono lho. Tak kandhani kon. Aku ngerti. Oh, pengono iku. Lek melok sunnah Nabi menutup keburukan orang lain. Dan manfaatnya kita sendiri ditutup oleh Allah. Katanya Habib Umar bin Hafid Yaman, ciri-cirine wong elek, ciri-cirine wong elek iku adalah kalau menceritakan kejelekan orang. Ciri-ciri orang itu jelek adalah kalau menceritakan kejelekan orang. Jadi lah sampean diceritani, mbak sampean tak kandani, bilar lo KDRT kon, berarti sampean termasuk wong elek. Wong elek biasanya seneng menceritakan yang jelek-jelek. Jadi gampang. Apakah kita sendiri termasuk ukuran dewe? Pokoknya lek sing diomongno elek berarti wong iku elek. Itu gampang cirine. Bahkan kata Habib Umar, sopo sing dikehendaki apik oleh Allah biasae
ngomongno apike wong. Sapa yang oleh Allah dikehendaki jelek biasanya sering ngomong kejelekan orang. Ojo kagum share-share sing gak apik, mending lek gak apik dihapus, ojo melu-melu. Ciri khas anak-anak Zainuddin menjadi hiasan agama. Zainuddin itu apa? Perhiasan agama, membuat agama ini indah. Pokoknya areng wong kampung kene iki ndelok arek Zainuddin cocok wae jenenge. Agama ketok enak disawang. Soalnya arek-arek Zainuddin iku punya mimpi besar, gak ngamuan, seneng bantu wong, memudahkan orang lain, dan tidak suka mengumbar keburukan orang lain. Cara ngetes gampang. Saya tanya kepada anak sini, mas sopo koncomu sing meler, sing nakal sopo? Mboten semerap Pak, kula mboten semerap, kula mboten mikir ngoten niku. Kalau sampean iso jawab, berarti ya pancene sik durung apik. Oke? Ya Habibal qalbi, ya khairal baraya, ya li ji'ta bil haqqi rasulal hidayah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Di dalam dibak tertulis, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Nabi itu orang yang paling bagus bentuk badannya dan paling bagus akhlaknya. Lek sampean ngaku cinta Kanjeng Nabi, kudu belajar balapan, berlomba-lomba, api-apian akhlak. Ada Nabi juga pernah diceritakan, wa idza surra faka'anna wajhahu qit'atu qamar. Nabi itu wajahnya bercahaya seperti rembulan. Delok Kanjeng Nabi kula seweneng. Coba lek arek nesuan, wegah aku mesti ora iki mecucu nesu disawang iku lho males. Kanjeng Nabi itu kalau disawang enak. Coba sih tak deloki wajah arek Zainuddin iki. Lho ndak ati tok, yo atine apik, yo wajahe apik. Apa alasan? Kanjeng Nabi itu dua-duanya. Gitu kan? Kemudian ini, wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Jika Nabi lewat di sebuah gang, itu pasti orang bisa niteni lek Kanjeng Nabi barusan lewat, seono semerbak wanginya. Lek sampean iki lungguhe sapa rek? Ambune kon gak enak. Kanjeng Nabi itu lek bekasnya duduk, bekasnya berjalan, iki koyoke mari ana Kanjeng Nabi yo. Utawa minimal ngene, ana wong lungguh-lungguh ning gang, ono kita lewat, wong kok sumringah kabeh sih. Pasti Kanjeng Nabi mari lewat kene. Soalnya seneng wong-wong lewat kelewatan Kanjeng Nabi itu. Wa idza masya baina ashabihi faka'annahu al-qamaru bainan nujumiz zuhr. Kalau Nabi berjalan bersama sahabat, Nabi itu kelihatan paling bercahaya. Dan Imam Nawawi Al-Banten itu menceritakan, Nabi itu dari kecil sampai wafat nggak pernah kedatangan laler belas. Jadi Nabi itu nggak pernah kepencelokan laler. Itu berarti apa? Nabi itu bersih, wangi. Lah sampean kepencelokan laler berarti kurang bersih. Makanya kelambine sing sering dicuci, resikan. Lek melok Kanjeng Nabi aja kemproh.
omahe sing bersih. Nabi itu gitu contohnya. Jadi anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, kita doa sedikit, doa di dalam napa jenenge tiba. Nanti tiba. Ya, ikuti saya. وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمي ya uhai. Jadi pujian Syekh Adibai itu, Nabi itu adalah laksana perahu kesuksesan, perahu keselamatan. Wasafinul linnajati idza khifta min tufani kulli adza. Jika kamu takut kepada topan dan takut kepada hal-hal yang menimpamu keburukan, bacalah sholawat, ingat kanjeng Nabi, karena kanjeng Nabi itu wasafinul linnajati idza khifta min tufani kulli adza fanju fiha la takunu kadza wa'tasim billahi wasta'ini. Terakhir, Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasul. Salamun alaik ya rafi asyani wa daraji adfatan ya jiratal alami ya uhailal ju. Jadi kalau kita berdoa pakai diba sekalipun, ya Allah berilah kami manfaat dalam hidup dengan barokah kanjeng Nabi dan para keluarga. Ya Allah berilah kami petunjuk untuk husna, terlalu berbuat baik. Soalnya berbuat baik itu kadang boten terkabul. Sampean kepingin sodakoh nyang uang, sudah niat baik tapi uangnya gak ono. Kate sodakoh nyang tukang becaknya gak ono, malah gak sido kebaikan ini. Makanya dengan baca sholawat kita mohon sama Allah digampangno ngelakoni keapian. Berikutnya, kita mudah-mudahan mati di jalan Nabi. Wa amitna fi tariqatihim. Kita nanti meninggalnya dalam keadaan sholat, atau meninggal dalam keadaan mencari ilmu, meninggal dalam keadaan tidur yang suci. Pokoknya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi, kita meninggal di jalan Nabi. Dan terakhir, wa mu'afatin minal fitani, semoga semua dijauhkan dari fitnah. Fitnah di kerjaan, fitnah di sekolah, fitnah di keluarga, fitnah di kampung. Niati baca sholawat, ingat kanjeng Nabi agar kita dijauhkan fitnah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah ya Habiballah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Wallahu
wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.